Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-10. Yeay, selamat teman-teman buat yang sudah ngikutin kelas Tantu dari episode pertama sampai dengan episode yang ke-9. Gimana nih persiapan kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, segar, bugar, dan juga tetap konsisten untuk berlatih, untuk membaca materi, dan tidak pernah lelah untuk selalu berusaha mempersiapkan diri tentunya menuju tes P3K ya maupun tes CPNS di tahun 2023 ini. Nah, teman-teman, di episode yang ke-10 ini aku bakalan sharing lebih banyak tentang soal-soal ya, latihan soal yang sudah aku susun serta nanti sedikit mengenai referensi dan juga rangkuman materi yang bisa menjadi salah satu referensi kalian dalam mempersiapkan diri untuk tes kemampuan teknis maupun SKB di tahun ini, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, seperti request dari teman-teman ya, dari Tantu sudah menyiapkan kelas untuk kalian ya, dalam bentuk grup Telegram, dan juga nanti akan ada Zoom untuk diskusi, materi, dan juga soal-soal akan dibagikan di kelas ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman Tantu nih yang sudah mendaftar, terima kasih. Aku cek udah ada dari beberapa provinsi ya, seluruh Indonesia. Wah, terima kasih antusiasnya ya teman Tantu untuk mempersiapkan diri khususnya mengenai kemampuan teknis ini teman-teman. Jadi mohon maaf ya saat ini di kelas Tantu kami belum bisa menyediakan referensi maupun bahan ajar untuk kemampuan sosio-kultural, wawancara, dan juga kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk P3K ya, karena kebetulan di kelas Tantu ini khusus untuk kemampuan teknis teman-teman. Jadi untuk referensi tes wawancara sosiokultural dan juga manajerial itu bisa kalian cek di akun-akun teman-teman yang lain ya, alumni-alumni lain di YouTube maupun sosial media lainnya. Nah, di kelas Tantu ini ya udah kami rancang untuk dapat kalian ikuti secara intensif di tanggal 16 Oktober sampai dengan 19 November 2023 ya teman-teman. Namun kelasnya akan kami open dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 20 Desember teman-teman. Jadi di minggu pertama kita akan diskusi ringan dulu ya teman-teman, saling belajar bagaimana caranya kita membuat kuis, bagaimana nanti caranya kita untuk belajar lebih efisien dan efektif. Jadi kembali aku ingatkan ya teman-teman, sebagai pembukaan setiap kelas aku selalu mengingatkan untuk kalian merancang strategi belajar kalian yang menurut kalian itu paling efektif begitu ya teman-teman, karena terutama untuk teman-teman yang belum rezeki lolos di tahun-tahun sebelumnya, ayo bangkit lagi, move on, kita tinggalkan yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita rancang lagi kira-kira strategi belajar yang seperti apa yang akan bisa membuat kalian lebih dekat lagi dengan tujuan kalian teman-teman. Nah, jadi untuk kelas ini memang sangat intensif ya teman-teman. Jadi setiap hari di malam hari setelah kalian bekerja begitu ya, full time kerja, nanti kelasnya kami rancang di malam hari teman-teman, pukul 7 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, bagian Jakarta. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk teman-teman yang ada di wilayah tengah dan juga timur teman-teman. Namun jadwal ini tentunya ya, belajar secara berkelompok ini, secara daring ini merupakan jadwal yang bersifat tentatif dan juga dinamis ya teman-teman. Nanti bisa berubah lagi dan akan menyesuaikan dari kenyamanan dari teman-teman yang sudah bergabung. Nah, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang antusias sekali untuk mengikuti kelas Tantu dan sudah registrasi. Dan untuk teman-teman yang belum registrasi, di akhir video ini nanti akan aku share lagi informasinya secara detail. Pantengin terus video ini dan jangan lupa untuk selalu berlatih dan konsisten serta persisten dalam menyiapkan diri ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini registrasinya. Jadi bisa registrasi di link ini ya teman-teman. Nanti di akhir video aku akan jelaskan lebih lanjut. Oke, kita fokus untuk berlatih lagi. Ada beberapa latihan soal dan juga rangkuman materinya ya. Oke, kita mulai. Soal yang pertama.
Jadi, jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal disebut dengan apakah A. Mutu keselamatan pasien, B. Standar pelayanan negara, C. Standar pelayanan minimal, D. Pelayanan administrasi kesehatan, atau E. Jenis standar pelayanan. Aduh, ini salah ketik nih teman-teman, maaf ya karena disusun malam-malam hari nih. Jadi apa nih jawabannya teman-teman? Nah, sebelum kita lanjut, di video episode ke-10 ini, aku bakalan lebih sharing ke kalian lebih mendalam tentang standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan, serta tentang pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas ya teman-teman, karena dua topik ini ya, dua tema ini merupakan materi yang kelihatan di FR 2 tahun lalu dan juga tahun lalu teman-teman, jadi ini masih fresh materinya, dan jika kalian ingin mendalami kembali, di sini aku sharing beberapa contoh penalaran soal-soal, bagaimana pola pikir dari pembuat soal, sehingga harapannya ya teman-teman bisa berlatih dan mengenali kira-kira soal-soal seperti apa sih yang nanti tes yang akan keluar gitu ya teman-teman. Jadi khususnya untuk teman-teman yang baru pertama kali untuk daftar administrator kesehatan, jadi punya gambaran begitu ya kira-kira. Oke, segitu dulu. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Iya, jawabannya adalah C ya teman-teman. Jawabannya adalah standar pelayanan minimal ya. Nggak mungkin yang E ya, karena ini salah ketik apalagi ya. Maunya ngetik jenis standar pelayanan harusnya ya teman-teman. Ya, salah sedikit, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi aku juga masih belajar dan terus belajar dan ingin berbagi lebih banyak lagi kepada kalian. Oke, jadi standar pelayanan minimal bidang kesehatan ya, atau biasa dikenal sebagai SPM bidang kesehatan teman-teman. Ini itu merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar ya teman-teman. Jadi mutu dan pelayanan dasar ini merupakan urusan pemerintahan yang wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jadi istilahnya ya teman-teman, SPM ini adalah minimal itu ya di setiap instansi atau di setiap lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan itu harus memenuhi standar yang telah ditentukan dalam standar pelayanan minimal ini teman-teman. Jadi secara minimal harus ada ini. Nanti tambahannya ya bebas ya teman-teman, mau ada apa. Misalnya di rumah sakit minimal harus menerapkan standar pelayanan minimal. Nanti kalau misalnya ada tambahan boleh ya, boleh ditambahkan, tapi minimal harus ada ini begitu kira-kira ya teman-teman. Jadi SPM kesehatan itu terdiri dari dua teman-teman. SPM kesehatan daerah provinsi dan juga SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota. Nah, biasanya SPM kesehatan ini disusun oleh Dinas Kesehatan, teman-teman. Jadi Dinas Kesehatan itu menyusun SPM untuk standar pelayanan ya, jenis dan juga mutu pelayanan dasar di setiap daerahnya. Kemudian nanti rumah sakit atau pelayanan kesehatan ya yang dibawahi oleh Dinas Kesehatan itu harus memenuhi SPM ini teman-teman. Karena kan balik lagi SPM ini merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar minimal teman-teman. Nah, gimana? Kira-kira udah ada gambaran? Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya, nah ini ada kasus seperti ini juga teman-teman, pola penyusunan soalnya. Misalnya nih, terdapat krisis kesehatan. Nah, krisis kesehatan ini akibat bencana teman-teman yang terjadi pasca tsunami yang menimpa Palu beberapa tahun yang lalu. Kasus ini ya, kasus krisis kesehatan ini termasuk dalam jenis pelayanan dasar dari mana teman-teman? Ayo, apakah A. Standar kebencanaan daerah, B. Pelayanan kesehatan kebencanaan, C. SPM kesehatan daerah pusat, D. SPM kesehatan daerah kabupaten, atau E. SPM kesehatan provinsi. Nah, ayo teman-teman, kira-kira krisis kesehatan akibat bencana, tsunami misalnya, gempa bumi, atau banjir, itu kira-kira termasuk dalam jenis pelayanan dasar yang mana teman-teman? Ayo. Yap, jawabannya adalah E ya teman-teman, SPM kesehatan provinsi ya. Jadi, jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi itu terdiri dari pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana, teman-teman. Kemudian yang B, yaitu ada pelayanan kesehatan bagi penduduk
pada kondisi kejadian luar biasa, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada bencana, ada kondisi atau kejadian luar biasa di sebuah provinsi ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat, dimention di sini kata kuncinya ya. Jadi kalau misalnya rabies misalnya di Bali, itu sebenarnya jenis pelayanan dasar dari SPM mana? Berarti itu punyanya Provinsi Bali ya, teman-teman, tanggung jawab dari Provinsi Bali terhadap kejadian luar biasa misalnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman nanti pola soalnya, sehingga diharapkan teman-teman itu bisa memahami secara menyeluruh, teman-teman. Jadi tidak hanya menghafal saja, oh SPM Kesehatan Daerah Provinsi 1 bagi penduduk kena bencana, atau 2 kejadian luar biasa atau KLB. Jadi nggak cukup teman-teman, tapi kalian juga digiring untuk bisa menggunakan proses berpikir dengan pendalaman dan juga pemahaman terhadap suatu kasus, terhadap suatu kejadian yang kalian temui di masyarakat. Makanya khususnya untuk teman-teman yang daftar P3K ya teman-teman, kenapa disyaratkan memiliki pengalaman kerja 2 tahun, karena memang diharapkan orang-orang yang masuk ke dalam formasi ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah memahami sistem, teman-teman, memahami gimana cara kerja, dan setidaknya memiliki gambaran tentang bagaimana sih seorang administrator kesehatan itu bekerja, teman-teman, di lapangan. Nah, oke, gimana? Sudah ada gambaran? Kita lanjut ya. Nah, pelayanan yang bersifat peningkatan atau promotif dan pencegahan atau preventif pada jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Nah, tadi provinsi ya teman-teman di slide sebelumnya. Sekarang SPM Kesehatan Daerah Kabupaten dan Kota. Itu terdiri atas apa saja teman-teman? Nah, di sini juga ada keterangan kecuali ya teman-teman. Nah, makanya nanti dengan keterbatasan waktu ya, terutama untuk teman-teman yang mengikuti SKB CPNS ya, yang soalnya itu ada 100, sedangkan teman-teman yang P3K itu ada 50 soal ya untuk kemampuan teknis. Nanti hati-hati teman-teman, karena dengan keterbatasan waktu dan kondisi kita yang grogi dikejar waktu ya, jadi bisa saja kata kecuali yang secuil ini ya sebenarnya udah cukup jelas di soal, tapi kadang-kadang itu bisa terlupakan gitu, bisa ke skip gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman, walaupun nanti waktunya cukup singkat, diupayakan buat teman-teman untuk tetap fokus dan perhatian terhadap soalnya gitu ya. Di sini ada tanda kecuali. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Apakah A, peningkatan kesehatan, B, restorasi sistem kesehatan, C, perlindungan spesifik, D, diagnosis dini dan pengobatan tepat, atau E, pencegahan kecacatan. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah B teman-teman ya. Kecuali nggak ada restorasi sistem kesehatan ya teman-teman, adanya yaitu rehabilitasi. Jadi pelayanan yang bersifat peningkatan atau promotif dan pencegahan atau preventif pada jenis pelayanan dasar SPM Kesehatan Kabupaten dan Kota, teman-teman, diingat ya. Itu mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan, dan juga rehabilitasi ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh, walaupun mirip-mirip ya. Makanya kalau misal kalian hanya menghafal gitu ya, bisa jadi kalian salah ingat nanti ya, blank gitu istilahnya. Jadi ya kalian harus benar-benar memahami daripada maksud-maksud dari soal tersebut teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Berikut ini yang bukan merupakan standar teknis dari mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan pada pemerintah daerah. Nah, yaitu yang mana nih teman-teman? Nah, ada juga tipe-tipe soal seperti ini teman-teman. Jadi ditulisnya bukan ya. Tadi kan kecuali ya teman-teman. Nah, kadang itu ada tipe soal yang dia mencantumkan kecuali dalam style yang lain teman-teman. Seperti misalnya berikut ini yang bukan merupakan. Nah, itu diingat ya teman-teman. Jangan sampai kalian ke-skip dan nanti tiba-tiba kalian jawabnya salah gitu. Nah, teman-teman, yang ini mana nih kira-kira jawabannya? Apakah A, standar operasional, B, standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, atau C, standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan, D, petunjuk teknis, atau E, tata cara pemenuhan standar. Nah, teman-teman,
Jangan lupa ya, yang diminta adalah bukan ya teman-teman, yang bukan merupakan standar teknis dari mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan pada pemerintah daerah teman-teman. Nah, jawabannya ya, benar. Jawabannya adalah A, teman-teman. Jadi standar operasional nggak ada ya. Jadi pemerintah daerah ya, teman-teman, itu wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Jadi istilahnya si pemerintah daerah ini wajib ya, teman-teman, sesuai dengan Permenkes. Kalau misalnya Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan standar pelayanan minimal, Dinas Kesehatan ya yang menjadi tangan kanan dari bidang kesehatan sebuah pemerintah daerah itu harus memenuhi dan wajib memenuhi dari mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada bidang kesehatan, teman-teman. Di mana mutu pelayanan jenis pelayanan dasar ini itu ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, kemudian standar jumlah dan kualitas personel atau SDM kesehatannya, kemudian adanya petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar, teman-teman. Jadi intinya ya harus memenuhi apa? Barang dan jasanya, SDM-nya, kemudian ada petunjuknya atau tata cara pemenuhan standarnya bagaimana. Begitu ya kira-kira teman-teman. Jadi ada SDM, barang jasa, dan juga petunjuk teknis. Gimana teman-teman? Sudah ada gambaran kira-kira bagaimana kita sebenarnya harus memahami standar pelayanan minimal ini, teman-teman. Karena memang ini namanya juga standar dan basic sekali ya, teman-teman. Jadi seorang administrator kesehatan juga harus memahami tentang hal-hal basic, hal-hal regulasi yang mendasar dari pemerintahan kita yang fokusnya pada bidang kesehatan gitu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM kesehatan itu sebesar berapa, teman-teman? Apakah A minimal 80%, B 80-90%, C minimal 75%, atau D 100%, ataukah E sesuai target daerah? Nah, kira-kira yang mana nih, teman-teman, jawabannya? Ya, betul teman-teman, nggak bisa ditawar ya teman-teman. Ingat ya, SPM bidang kesehatan itu ya, SPM bidang kesehatan itu nggak bisa ditawar ya. Jadi dia harus memenuhi standar sebesar 100% ya teman-teman. Ini maaf nih agak terganggu dengan slide-nya ya. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi esensi dari aku berbagi materinya ya. Jadi capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar itu harus 100% teman-teman. Karena sudah minimal ya. Kalau kalian ingat-ingat SPM itu sudah standar pelayanan minimal, udah minimal sekali. Jadi memang harus 100% capaiannya begitu, teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap dan komprehensifnya, kalian bisa baca-baca lagi ya di peraturan Permenkes nomor 4 tahun 2019 itu tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, teman-teman. Nah, gimana kira-kira? Sudah ada gambaran tentang SPM bidang kesehatan? Insya Allah ya teman-teman, kalian bisa mengikuti materinya dan juga nanti kalian bisa lebih mendalami lagi tentang SPM di Permenkes nomor 4 tahun 2019 ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin mendapatkan materi ini, kalau nanti kalian sudah bergabung di kelas Tantu ya, di grup Tantu, nanti kalian akan bisa mengakses seluruh bahan-bahan yang sudah aku share dan juga beberapa referensi belajar aku yang aku gunakan di 2 tahun lalu untuk daftar CPNS, teman-teman. Jadi semuanya akan aku share terbuka untuk kalian yang ada di grup internal kelas Tantu nanti. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita bahas SPM, selanjutnya kita akan memahami lebih lanjut pendalaman soal-soal tentang pusat kesehatan masyarakat atau dikenal sebagai puskesmas, teman-teman. Oke, langsung saja soal pertama. Jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas yang merupakan bagian integral puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh puskesmas disebut sebagai, nah teman-teman, soal-soal seperti ini tidak jarang kelihatan. Kenapa? Karena memang pendalaman dan pemahaman kita terhadap suatu sistem yang ada di puskesmas, teman-teman ya. Jadi Adminkes itu banyak tersebar di puskesmas dan juga rumah sakit. Maka dari itu setiap Adminkes ya, setiap seorang administrator kesehatan itu diharapkan memahami mengenai sistem dari tempatnya bekerja, teman-teman. Salah satunya di puskesmas. Nah, buat teman-teman yang bekerja di puskesmas saat ini, harusnya
bisa ya jawab soal ini ya. Ya, mudah-mudahan ya kita sama-sama belajar dan sama-sama mengingat kembali tentang hal-hal teknis seperti ini ya. Karena memang harus kita akui di lapangan kadang program yang kita jalankan itu tidak benar-benar sesuai dengan teorinya, tetapi memang saat tes nanti kita harus menjawabnya sesuai dengan yang diperuntukkan, sesuai dengan regulasi, teman-teman. Nah, oke, balik lagi, jaringan pelayanan puskesmas ini disebut apa nih kira-kira teman-teman? Jadi namanya jaringan di mana di jaringan ini memberikan pelayanan kesehatan ya. Jadi memberikan pelayanan kesehatan, yang memberikan pelayanan kesehatan ini susah sekali ya aku mau nulis di layarnya. Jadi apakah A, kader kesehatan, jadi ini dibina oleh si puskesmasnya itu sendiri ya teman-teman secara berkala, atau B, bidan desa, C, posyandu, D, puskesmas pembantu, atau E, bidan delima. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan kata-kata ini ya, kader kesehatan, bidan desa, posyandu, puskesmas pembantu, dan juga bidan delima. Nah, kira-kira jaringan pelayanan kesehatan ini yang dimaksud ini yang mana sih? Ya, jawabannya D ya teman-teman, puskesmas pembantu jawabannya. Nah, puskesmas pembantu itu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen ya teman-teman. Ada kata kuncinya secara permanen ya. Secara permanen ini di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. Nah, di mana puskesmas pembantu merupakan bagian integral dari puskesmas, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tahu ya integral itu seperti apa, kira-kira seperti ini tuh di pelajaran matematika ya. Artinya apa? Dia jaringan yang tidak terlepas ya. Jadi satu kesatuan ya yang harus dibina oleh puskesmasnya. Nah, tujuan dari puskesmas pembantu itu apa? Untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsinya apa? Untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas di wilayah kerjanya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Di suatu wilayah yang memang wilayah kerja suatu puskesmas itu cukup luas ya teman-teman. Jadi dalam satu kecamatan misalnya ada banyak desa di dalamnya, sehingga puskesmas itu tidak bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok misalnya. Nah, maka dari itu nanti akan ada yang namanya puskesmas pembantu teman-teman. Nah, puskesmas pembantu inilah yang kemudian akan menjalankan tugas dari puskesmas tersebut. Jadi ada perpanjangan tangan dari puskesmas untuk puskesmas pembantu memberikan pelayanan di wilayah kerja puskesmas itu sendiri teman-teman, sehingga dia dapat meningkatkan jangkauan teman-teman ya, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja dari puskesmas itu sendiri. Makanya puskesmas pembantu ini wajib dibina secara berkala oleh puskesmas itu sendiri. Oke, gimana teman-teman? Udah ada gambaran kira-kira? Kita lanjut ya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan juga tenaga kesehatan lain harus memiliki kewenangan ya, kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui kredensial teman-teman. Nah, buat para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit ya, pasti nggak asing nih dengan kata kredensial karena dilakukan secara berkala ya. Jadi kredensial ini diselenggarakan oleh siapa nih teman-teman? Apakah A, Kementerian Kesehatan, B, Dinas Kesehatan Provinsi, C, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, D, Puskesmas atau Rumah Sakit, atau E, Organisasi Profesi. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah C ya teman-teman, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi kredensial ini ya teman-teman ditunjukkan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan juga nakes lain ya, yang kompeten. Nah, di sini ada kata-kata kompeten ya. Jadi kredensial ini untuk menguji kekompetensian dari seorang tenaga kesehatan. Agar apa? Agar mutu pelayanan kesehatan itu berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di puskesmas maupun rumah sakit ya, lebih terjamin dan terlindungi teman-teman. Jadi sebenarnya selain untuk menjaga mutu pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien, juga untuk melindungi para nakes teman-teman. Jadi kredensial ini berfungsi untuk benar-benar menjamin
menjamin bahwa tenaga kesehatan kita itu kompeten begitu teman-teman. Nah, kredensial ini diselenggarakan oleh Dinkes kabupaten atau kota yang membentuk tim kredensial teman-teman. Jadi tim kredensial ini dibentuk oleh Dinas Kesehatan kabupaten kota. Dalam menyelenggarakan kredensial, puskesmas ya atau rumah sakit itu harus menyampaikan usulan dokter dan atau dokter layanan atau dokter gigi serta nakes lain yang akan dikredensial kepada siapa? Kepala Dinas Kesehatan daerah kabupaten atau kota secara berkala paling sedikit berapa tahun? 5 tahun ya teman-teman. Jadi diusulkan oleh puskesmas ya agar tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas tersebut untuk mendapatkan kredensialnya begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Berdasarkan kemampuan pelayanan. Nah, buat teman-teman ya yang kerja di puskesmas pasti nggak asing lagi bahwa puskesmas itu juga dikategorikan menjadi beberapa bagian ya, beberapa jenis ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan kemampuan pelayanan kira-kira dikategorikan menjadi apa saja nih teman-teman? Apakah A, puskesmas non rawat inap? Apakah B, puskesmas rawat inap? C, puskesmas kawasan perkotaan? Atau D, 1 dan 3 benar? Atau E, 1 dan 2 benar? Ayo yang mana nih kira-kira teman-teman? Mampu melayani. Nah, kata kuncinya dia mampu atau enggak melayaninya gitu kan? Jawabannya? Ya, jawabannya E ya teman-teman ya. Jadi ada kata kuncinya tadi kemampuan pelayanan sampai mana? Apakah dia bisa melayani sampai ada rawat inap atau tidak? Nah, itu kuncinya teman-teman. Jadi penjelasannya dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan apa saja? 2 ya teman-teman, karakteristik wilayah kerja dan juga kemampuan pelayanan ya teman-teman. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja ya, itu ada beberapa. Nah, kalau kemampuan pelayanan ada 2 saja ya. Ada 2 di mana ada puskesmas non rawat inap dan juga puskesmas rawat inap. Nah, pastinya pelayanan kesehatan yang rawat inap, fasilitas yang tersedia itu lebih lengkap ya, teman-teman, lebih komplit daripada puskesmas yang non rawat inap. Nah, kalau misalnya berdasarkan karakteristik wilayah kerja ya, itu ada 4 teman-teman. Nah, ada 4, apa saja? Ada puskesmas kawasan perkotaan, kemudian ada puskesmas kawasan pedesaan ya, kemudian kawasan terpencil dan juga kawasan sangat terpencil. Nah, keempat ini harus dihafal nih teman-teman ya. Ini juga ya berdasarkan kemampuan pelayanan karena memang ini merupakan hal basic dan 2 tahun terakhir ini kelihatan loh teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kelihatan lagi di soal tahun ini mudah-mudahan dan insya Allah kalian bisa jawab ya. Jangan sampai nanti ke skip loh teman-teman, persiapannya harus matang ya, harus diingat kembali. Di kelas tantu udah dijelasin, awas nanti kalian gak bisa jawab ya. Oke, kita lanjut lagi. Lambang puskesmas. Nah, ini di tas aku 2 tahun lalu nih kelihatan teman-teman tentang lambang puskesmas. Jadi izin mengingatkan untuk teman-teman ya, kalau bisa dihafal semua ya lambang puskesmasnya ini artinya apa ya, itu ada di Permenkes tentang puskesmas. Nanti aku spill di akhir video, jadi jangan sampai skip ya video ini. Oke, kita lanjut. Lambang puskesmas harus diletakkan di depan bangunan teman-teman dan mudah terlihat dari jarak jauh oleh masyarakat. Arti dari lambang puskesmas di mana terdapat bidang segitiga. Nah, itu bidang segitiga ini kira-kira menurut teman-teman ini mewakili apa sih? Nah, memiliki 3 faktor di luar pelayanan kesehatan yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat, yaitu apa saja? Nah, kalau kalian lihat ya, di sini ada segitiga di sini ya. Itu kira-kira melambangkan apa tuh kira-kira teman-teman? Nah, apakah A, genetik, B, lingkungan, C, perilaku, atau D, 1 dan 2 benar, atau E, semua benar? Ayo, kira-kira yang mana nih teman-teman? Arti dari bidang segitiga ini. Ya, jawabannya E ya, semua benar. Nah, bidang segitiga ini mewakili 3 faktor di luar pelayanan kesehatan yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat, teman-teman. Apa aja? Genetik, lingkungan, dan juga perilaku. Nah, aku ingatkan kembali ya teman-teman, lambang puskesmas ini harus kalian baca artinya apa ya. Mulai dari heksagonal ini, mulai dari tanda tambah ini, kemudian lingkaran 2-nya ini artinya apa, itu harus kalian baca lebih lanjut nanti ya. Jangan skip video ini ya. Nanti aku akan spill ke kalian
pedoman atau bahan ajar yang aku gunakan untuk belajar beberapa tahun yang lalu dan juga bahan-bahan yang aku dapatkan. Nah, nanti kalian bisa belajar lebih lanjut, lebih mendalami, dan harus mengetahui kira-kira yang mana-mana aja sih yang perlu aku hafal dan yang mana perlu aku pahami. Nah, untuk itu ya teman-teman, aku ingatkan kembali, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar aku makin semangat buat sharing ke kalian. Jangan lupa like video ini, komen kalau misalnya ada materi-materi yang ingin kalian pedalami lebih lanjut, atau kalau misalnya kalian ada pertanyaan, nanti kalian bisa komen di bawah ya. Di deskripsi video itu sudah aku cantumkan alamat email dari Tantu. Kalau misalnya kalian mau FR ya, mau ringkasan FR selama 3 tahun terakhir, nanti bisa aku bagikan. Email aja ke email kami, nanti akan dibalas setiap malam. Nanti kalian pasti akan dibalas emailnya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah subscribe belum? Kalau kalian sambil menyimak ya, kalian bisa klik tombol subscribe di channel YouTube aku, supaya aku bisa lebih semangat dan lebih termotivasi untuk membagikan bahan-bahan ajar dan juga latihan-latihan soal buat kalian supaya makin mantap nih persiapannya ya menjelang hari tes tiba. Nah, kita lanjut. Nah, tipe soal seperti ini juga cukup banyak ya teman-teman. Kalau dulu berdasarkan pengalaman aku dari 100 soal, kayaknya hampir seperempat soalnya itu ya, hampir 25-30 soal tuh tipe soalnya seperti ini ya. Jadi otomatis kalian benar-benar harus memahami bahan yang disampaikan teman-teman. Jadi materi-materi itu harus benar-benar dipahami dan memang harus benar-benar kalian pernah baca. Kalau nggak pernah baca ya bagaimana bisa menjawabnya, kan gitu teman-teman. Oke, lanjut. Dari 4 pilihan ini ya teman-teman, yang mana merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas kawasan perdesaan. Nah, kawasan perdesaan ini kira-kira karakteristiknya seperti apa? Apakah A 1 dan 2, B 3 dan 4, atau C 1, 2 dan 3, atau D 1, 2, 3, 4, atau E semua salah. Nah, soal-soal tipe seperti ini tuh memang cukup tricky ya teman-teman, karena memang ketika kita tidak ingat 1 dan 2 pilihan itu bisa jadi kita akan memilihnya dengan keliru gitu ya. Jadi aku bisa kategorikan soal-soal seperti ini tingkat kesulitannya cukup tinggi ya teman-teman, karena kita dituntut untuk bisa memahami secara menyeluruh teman-teman. Nah, sehingga ya saran aku kalian persiapkan diri lebih awal ya, start lebih awal untuk belajar ya, sedikit demi sedikit dicicil beberapa materi yang udah aku bagikan FR-nya, itu bisa kalian pedalami lagi kira-kira yang mana yang kalian butuh waktu lebih banyak untuk belajarnya, dan yang mana kira-kira hanya 1-2 hari saja sepertinya kalian sudah mampu menyerap materinya. Nah, kira-kira nih yang mana nih jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya D ya teman-teman. Semua benar. 1, 2, 3, dan 4 ini artinya semua benar. Jadi penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas di kawasan perdesaan ya. Jadi tadi kan ada berdasarkan wilayah kerja itu kan dikategorikan menjadi 4 ya teman-teman. Ada perkotaan, perdesaan, kawasan terpencil, dan juga sangat terpencil. Sehingga masing-masing dari puskesmas tersebut, jadi itu memiliki karakteristiknya masing-masing teman-teman. Nah, karakteristiknya seperti apa yang di wilayah perdesaan? Yaitu 1, pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, pelayanan UKP atau usaha kesehatan perseorangan ini dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian ada yang ketiga yaitu optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring. Nah, kalau kalian mention perhatiin ya ini ya teman-teman, ada yang namanya jaringan, ada juga yang namanya jejaring. Nah, 2 ini itu hal yang berbeda ya teman-teman, bukan berarti ini salah ketik ya. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Jadi puskesmas itu punya yang namanya jaringan, ada juga namanya jejaring. Nah, kira-kira apa nih perbedaan jaringan dengan jejaring? Kalian bisa perhatikan nanti di Permenkes tentang puskesmas ya. Nanti aku spill di akhir video, jadi jangan sampai skip. Dan yang terakhir, itu pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan ya teman-teman. Jadi benar-benar diperhatikan hal-hal seperti ini sangat krusial ya. Contoh-contoh soal dan latihan soal seperti ini sangat-sangat menyeluruh pemahamannya yang diperlukan. Sehingga ya harapan aku teman-teman bisa kembali memahami dan kembali mempersiapkan diri untuk belajar tentang soal-soal tipe seperti ini teman-teman. Nah, gimana? Kita lanjut? Nah, jadi sekian latihan soal untuk puskesmas. Sedikit aku bagikan juga ya materi yang kelihatan di FR 2 tahun lalu di tahun 2021.
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas ini, di mana UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian apa aja, teman-teman. Jadi puskesmas itu dituntut untuk atau wajib untuk mencapai apa? Ada 3, teman-teman ya. Ini harus benar-benar dipahami dan diresapi baik-baik ya. Jadi itu untuk mencapai apa? Standar pelayanan minimal kabupaten atau kota. Nah, balik lagi, seperti yang aku jelaskan di slide sebelumnya, bahwa memang setiap puskesmas atau rumah sakit yang dibawahi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota itu harus memenuhi standar pelayanan minimal kabupaten atau kota bidang kesehatan, teman-teman. Di mana disusun oleh siapa? Oleh Dinas Kesehatan, teman-teman, di kabupaten atau kota. Nah, kemudian yang kedua, program Indonesia Sehat, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, kinerja puskesmas dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Nah, buat teman-teman yang belum terlalu familiar ya, jaminan kesehatan nasional itu salah satunya BPJS ya, teman-teman. Nanti bisa dibaca lagi apa itu program Indonesia Sehat, apa itu JKN dan SPM minimal kabupaten dan kota. Kalau bisa kalian juga bisa lebih mendalami kira-kira SPM kabupaten kota itu apa aja sih pelayanan yang harus ada. Nah, kalau provinsi itu apa sih? Nah, perbedaan antara keduanya itu apa? Nah, itu bisa kalian pelajari lebih komprehensif ya. Diluangkan waktunya ya, sejam 2 jam setiap harinya untuk membaca materi dan sejam 2 jam juga untuk latihan soal supaya kalian terbiasa dengan contoh-contoh soalnya. Dan juga dengan berlatih soal, percaya deh, pasti pemahamannya akan lebih menyeluruh daripada kalian hanya membacanya. Nah, maka dari itu di grup kelas Tantu ya, di kelas Tantu nanti di grup Telegram aku akan merancang sedemikian rupa kelasnya agar kalian semua itu berperan aktif, teman-teman, membuat soal bersama-sama, membagikan materinya, saling berbagi dengan teman-teman seluruh Indonesia ya, seluruh provinsi di Indonesia bisa saling belajar ya, kita belajar kelompok bersama dan kita saling berbagi ya, karena yakin ya dengan teknik seperti itu, dengan strategi seperti itu akan lebih menyeluruh pemahaman kalian daripada kalian hanya membaca dan menghafalnya. Begitu, teman-teman. Makanya aku rancang grup kelasnya nanti akan berlangsung secara interaktif dan kita saling belajar di dalamnya. Oke, kita lanjut lagi. Ada satu materi lagi tentang puskesmas ya. Jadi UKM tingkat pertama itu ada UKM esensial atau wajib ya. Jadi teman-teman nanti kalau menemui kata esensial jangan bingung ya. Esensial itu artinya wajib. Dan juga ada UKM pengembangan. Di episode aku sebelumnya, aku sudah sempat share tentang UKM esensial dan juga pengembangan. Nah, di sini aku share kembali yang lebih menyeluruh agar tidak terjadi kebingungan ya, teman-teman. Jadi pada dasarnya di puskesmas itu ada yang namanya usaha kesehatan masyarakat wajib dan juga usaha kesehatan masyarakat pengembangan, teman-teman. Nah, kalau wajib itu kan pasti setiap puskesmas itu harus ada ini, teman-teman. Nah, apa aja? Ada pelayanan promosi kesehatan, ada kesehatan lingkungan, ada Kesga atau kesehatan keluarga, dan juga pelayanan gizi, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, kalau misalnya UKM pengembangan, ini sifatnya sesuai dengan puskesmasnya. Balik lagi, teman-teman. UKM pengembangan ini ya, berbeda-beda, teman-teman. Jadi untuk puskesmas di wilayah perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, rawat inap, non rawat inap itu memiliki UKM pengembangan yang berbeda-beda. Kenapa, teman-teman? Karena UKM pengembangan ini merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya itu bersifat inovatif, teman-teman. Jadi disesuaikan lagi ya dengan misalnya prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan juga potensi sumber daya ya yang tersedia di puskesmas, entah itu fasilitas maupun SDM-nya. Karena kan tidak mungkin ya, teman-teman, puskesmas yang misalnya ada di Jakarta itu harus disamakan dengan puskesmas yang ada di Bali, karena kita mempunyai masalah kesehatan yang berbeda. Mungkin di Bali misalnya ya, teman-teman, sebagai contoh aja ya, kasus kita salah satunya rabies. Nah, misalnya di NTT juga kasusnya rabies. Kan kalau di Jakarta kan mungkin beda ya, polusi udara misalnya, masalah kesehatan prioritas mereka. Jadi perbedaan itulah yang menyebabkan UKM pengembangan di setiap puskesmas itu sifatnya sangat inovatif dan disesuaikan dengan prioritas dari masalah kesehatannya, kekhususan wilayah kerjanya, dan juga potensi sumber daya, entah itu fasilitasnya maupun sumber daya manusianya, teman-teman. Nah, diingat kembali ya, berbeda ya, teman-teman, UKM pengembangan itu. Kalau UKM esensial namanya juga sudah esensial ya, teman-teman, wajib, maka seluruh puskesmas itu pasti akan ada pelayanan ini. Nah, begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan makin semangat lagi, teman-teman ya, untuk memahami. Begitu caranya untuk belajar ya, teman-teman. Tidak hanya menghafal, tapi saat kita membacanya kita ikut memahami bahwa
Oh seperti ini ternyata. Oh perbedaannya di sini. Oh perkotaan sama perdesaan begini nih bedanya. Oh letak geografisnya yang berbeda juga pelayanannya berbeda. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Nah seperti janji aku spill ya sumber referensi yang digunakan untuk materi di kelas Tantu episode ke-10 ini. Ada Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu tentang Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat, dan juga Permenkes ya nomor 4 tahun 2019 teman-teman tentang teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ikut bergabung di grup Tantu ya, nanti kalian akan mendapatkan banyak referensi ya, banyak sekali bahan yang harus kalian pelajari ya, harus kalian telusuri lebih lanjut sehingga kalian harapannya lebih siap untuk menghadapi ujian nanti. Kira-kira sebulan lagi ya teman-teman. Nah untuk yang mengikuti tes CPNS kira-kira 1,5 sampai 2 bulan lagi. Tidak lama lagi waktu kalian ya. Usahakan untuk sekarang-sekarang ini mencicilnya ya, menerapkan strategi belajar yang bagus dan baik untuk nantinya kalian lebih siap dan lebih mantap lagi persiapannya ya. Jangan sampai kendor semangatnya, harus semangat. Makanya di grup kelas Tantu ya, di grup Telegram nanti kita akan saling menyemangati satu sama lain, saling memotivasi ya, supaya kalian gak lupa kalau kalian sedang berada di medan perang ya teman-teman. Di medan perang dan kalian harus mengalahkan siapa? Mengalahkan diri sendiri teman-teman. Bagaimana kalian bisa mengalahkan diri untuk tidak rebahan saja ya, nggak scroll-scroll sosmed berjam-jam ya, tapi kalian memantapkan diri untuk belajar, untuk mempersiapkan diri, dan cukup waktunya untuk fokus terhadap apa yang akan menjadi tujuan kalian teman-teman. Jangan lupa ya, ingat ya, perjuangan kalian tuh nggak lama ya, kurang dari sebulan ini kalian bisa menginvestasikan waktu kalian ya untuk belajar, untuk mempersiapkan diri agar nanti hasilnya lebih maksimal. Kalau misalnya kalian mantap ya, ingin menjadi seorang ASN, kalian harus mantap juga persiapannya gitu kira-kira ya. Jadi aku ingatkan kembali ya, buat teman-teman, kalau misalnya kalian ingin bergabung di grup Telegram ya, ikut belajar kelompok bersama teman-teman Tantu yang lainnya, itu aku informasikan bahwa grup ini ya dirancang untuk para pejuang NIP di tahun 2023 ini teman-teman. Jadi konsepnya itu adalah dari, oleh, dan untuk para pejuang NIP teman-teman. Nah ini panduan atau pedoman dari grup ini udah aku rancang, dan setiap dari teman-teman yang registrasi untuk ikut grup belajar ini ya, ini akan menjadi wadah bagi seluruh pejuang NIP administrator kesehatan yang memiliki semangat tinggi dan komitmen untuk menjaga konsistensi dan persistensi belajar dan saling menularkan semangatnya kepada para pejuang NIP. Nah jadi semuanya harus berperan aktif ya teman-teman, nggak boleh ada yang pasif ya. Makanya aku menerapkan komitmen fee di sini supaya kalian lebih tercambuk untuk tidak menyia-nyiakan waktu kalian, tidak menyia-nyiakan kesempatan ya, berjejaring. Nah berjejaring ya dengan teman-teman seluruh Indonesia. Ini benar-benar kesempatan emas ya untuk kalian bisa saling berbagi satu sama lain, saling menyemangati dan saling mengajari ya, saling sharing agar nantinya lebih siap untuk menghadapi tesnya ya teman-teman. Ada apa aja nanti di kelas Tantu? Ada 4 ya teman-teman. Ada ruang soal, ada kuis dan juga tryout, ada diskusi juga ya. Kita bisa diskusi bersama-sama nanti lewat Zoom juga bisa, di grup juga bisa ya teman-teman. Dan juga nanti ada ruang materi. Seluruh materi ya teman-teman yang aku jadikan bahan ajar, yang aku jadikan untuk menyusun buku, akan aku share semuanya ke kalian. Kalian terbuka untuk mengaksesnya semuanya. Kalian bisa pelajari apa yang sudah aku pelajari ya, dengan strategi belajar aku seperti ini, dan juga dengan materi-materi yang aku koleksi seperti ini, ternyata bisa mengantarkan aku untuk lulus SKB tes CPNS dalam 1 kali tes saja teman-teman. Makanya ketika kalian merasa kemarin aduh persiapan aku singkat tahun lalu, 2 tahun lalu atau beberapa tahun lalu, sehingga aku mengakui bahwa hal tersebut yang membuat aku kurang siap sehingga aku tidak lolos pada percobaan sebelum-sebelumnya. Nah gak apa-apa teman-teman, move on ya, move on. Kita tinggalkan kenangan masa lalu itu ya, kita buang jauh-jauh. Kita fokus terhadap masa depan, kita fokus terhadap masa sekarang. Apa yang bisa kita lakukan kita persiapkan. Oke, jadi tahun ini harus lebih mantap strateginya, harus lebih semangat belajarnya.
Nah, nanti ya teman-teman, sesuai dengan kesepakatan bahwa ini merupakan ruang untuk kita belajar kelompok secara daring, sehingga nanti dari oleh dan untuk itu harus benar-benar diterapkan ya, materinya, kuisnya, Zoom, diskusi, tryout, dan juga data-data nanti akan admin atur sedemikian rupa sehingga kita semua harus dapat menjadi siapa? Menjadi siswa ya, atau menjadi murid yang baik teman-teman. Oke, kita sama-sama ya, mentor atau tutornya juga sama-sama belajar ya. Nanti kalau misalnya kalian ada saran atau masukan, jangan sungkan, kalian bisa sampaikan nanti di diskusi yang kita lakukan di minggu pertama ya, karena kan tanggal 16 nanti efektifnya ya. Jadi nanti efektifnya di tanggal 16 Oktober sampai dengan 19 November. Kalau kelasnya itu kita open dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 20 Desember teman-teman. Nah, kenapa di kelasnya itu open cukup lama? Karena teman-teman yang CPNS ya, teman-teman yang ikut SKB itu jadwalnya kira-kira di awal Desember. Nah, sedangkan teman-teman yang P3K itu jadwalnya di awal November ya, sampai pertengahan November. Nah, harapannya ya teman-teman, nanti ketika kita mengikuti kelas ini, kita bisa saling berbagi kira-kira ya, saling berbagi materi dan juga nanti latihan-latihan soal kita lakukan secara bersama-sama, sehingga kita tidak merasa kesepian teman-teman, tidak merasa sendiri di dalam perjuangan yang memang tidak mudah ini ya. Kita harus sama-sama saling merangkul dan juga saling berbagi sesama pejuang ya teman-teman. Jadi aku sudah rancang jadwalnya seperti ini ya teman-teman, dari Senin sampai dengan Jumat ya, kita ada materi dan juga nanti ada kuis dari kalian juga ya, karena setiap orang itu diwajibkan untuk membuat kuis 5 soal saja teman-teman ya, nggak sampai deh kayaknya 10 menit 15 menit kalian pasti udah bisa bikin 5 soal. Nah, 5 soal itu ya, setiap topik misalnya tentang TOR ya, tentang kerangka acuan itu 5 soal, tentang farmasi misalnya 5 soal, kemudian dak fisik dan non fisik 5 soal, dan tentang Satu Sehat ya, program Kemenkes yang baru 5 soal. Total setiap harinya kalian cukup membuat 20 soal saja setiap orang, dan dibagikan di grupnya pada saat pukul segini ya teman-teman, pukul 7 sampai pukul 9. Nah, misalnya nanti kita ada materi dulu ya, ada Zoom dulu di 1 jam pertama ya, 30 menit sampai 60 menit pertama, dan nanti ruangnya untuk kita latihan soal teman-teman. Nanti admin juga akan kirimkan 20 soal ya, 5 soal dari setiap topiknya, karena memang metode seperti ini sangat efektif teman-teman, karena aku sudah membuktikannya sendiri ya. Kalau kita hanya membaca saja, menghafal saja, lama-lama kita lupa teman-teman. Tapi ketika kita sudah merancangnya dalam bentuk soal ya teman-teman, kalian juga berlatih ya untuk membuat soalnya itu, maka nanti lama-lama kalian juga akan lebih mendalam pemahamannya. Dan juga kuis ini bisa kalian kerjakan di mana saja teman-teman. Kalian kan pasti pegang HP kan kemana-mana, jadi sambil perjalanan kerja, di sela-sela waktu istirahat sambil makan siang, kalian bisa mengerjakan kuis-kuisnya lagi ya, diulang lagi sampai kalian hafal tanpa harus membaca materinya yang super banyak lagi ya, tapi tinggal kalian kerjakan kuis-kuisnya lagi gitu kira-kira ya teman-teman. Jadi nanti di akhir minggu ya, setiap minggunya kita ada 2 kali tryout ya, di siang hari kita jadwalkan tryoutnya. Kalau misalnya nanti ada perubahan jadwal, balik lagi kita akan diskusi di minggu pertama kelasnya ya, di sekitar tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Oktober nanti kita coba rancang sesuai dengan kesepakatan bersama ya teman-teman yang tergabung dalam grup kelas Tantu ini. Nah, nanti tryout hari Sabtu itu tryout khusus dari teman-teman ya. Dari nanti kalian akan aku kelompokkan dan aku wajibkan untuk menyusun tryout sebanyak 50 soal ya teman-teman. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Kemudian nanti admin akan kirimkan di hari Minggu tryout yang sudah admin susun ya, sebanyak 50 soal juga. Nah, dulu aku bikin soal tuh banyak loh sendiri teman-teman. Jadi aku bikin soal sendiri, aku kerjain sendiri ya. Walaupun aku kerjakan sendiri, kadang aku lupa loh teman-teman isiannya. Jadi ketika kita melatih lagi ya kemampuan kita kerjakan lagi kuis yang kita susun sendiri, itu secara tidak langsung kita secara terus-menerus untuk membaca dan memahami materinya teman-teman. Jadi ya misalnya aku kira 5 soal ya, masing-masing topik itu tidak banyak, dan paling ini hanya perlu waktu 10-15 menit ya untuk menyusun soalnya. Nah, makanya kalian dipaksa teman-teman ya, dipaksa oleh kelas Tantu untuk belajar setiap harinya secara intensif, agar kalian setiap hari buka buku nih. Hari Senin buka lagi ya 4 topik, hari Selasa buka 4 topik lagi, bahkan lebih ya, ada slash-slashnya di sini. Hari Rabu buka topik 4 lagi nih, apalagi ada NHA, DHA, PHH di hari Rabu ya, ada banyak.
Ada akreditasi institusi dan program kesehatan. Nah, hari Kamis buka lagi nih 4 soal. Bikin lagi 4 paket soal maksudnya. Nah, hari Jumat ada lagi 4. Nah, ini adalah ya FR yang paling mendasar dari seorang administrator kesehatan, teman-teman. Nah, bahan-bahannya ya, bahan-bahan dari FR ini akan admin siapkan, dan nanti kalian bisa akses ya secara internal topik-topik mengenai FR yang ada di 3 tahun terakhir, terutama ya teman-teman FR di tahun 2021 dan juga yang paling teranyar di tahun 2022, teman-teman. Nah, peserta ya teman-teman, aku spill sedikit. Peserta dari grup Telegram ini ya, itu ada juga alumni dari tes P3K di tahun lalu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti mereka bisa share juga sama-sama sama kita, kira-kira apa sih materi yang harus kita fokuskan, sehingga mudah-mudahan dan insya Allah kita bisa lolos sama-sama dan mendapatkan NIP di tahun ini ya teman-teman. Nah, kalau yang masih bertanya, Kak, aku mau registrasi grup Telegramnya, kira-kira di mana sih? Bisa kalian ketik ya link ini di browser kalian. Untuk pendaftaran grup Telegram ini berlangsung dan ditutup nanti sekitar minggu ketiga Oktober, teman-teman. Jadi karena kelasnya akan kita mulai secara intensif di tanggal 16 Oktober ya teman-teman, dan juga kelasnya open di tanggal 9 Oktober. Nah, buat kalian yang tidak ingin ketinggalan, segera registrasi, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa reach out Tantu lewat @tantuhub atau Instagramnya ya, atau lewat WhatsApp di nomor berikut, teman-teman. Jangan ragu, jika ada pertanyaan kalian bisa ajukan dan nantinya akan diinformasikan kembali untuk lebih detailnya. Oke, teman-teman, sangat komprehensif ya di episode ke-10 ini. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menyimak kelas Tantu dari episode pertama sampai dengan episode ke-10, teman-teman. Aku yakin di episode ke-10 ini, kalau kalian sudah mencapai episode ini, pasti kalian sudah sedikit ada gambaran ya secara menyeluruh kira-kira apa saja yang harus aku siapkan, apa saja yang harus aku pelajari. Nah, sebelum kalian benar-benar akan belajar tentang ini dan meyakinkan diri untuk ikut tesnya, jangan lupa teman-teman, balik lagi aku ingatkan untuk persiapan pendaftaran administrasinya dilengkapi. Administrasinya tidak boleh keliru, tidak boleh ada yang salah upload, tidak boleh gambarnya buram atau filenya tidak sesuai, karena administrasi ini adalah tes yang paling gampang teman-teman, karena kalian hanya melengkapi dokumennya saja ya sesuai peruntukannya. Kalau bisa ya, untuk kalian cek berkali-kali sebelum submit teman-teman, sebelum memutuskan untuk mengirimkan akun kalian ya, pendaftaran akun kalian itu. Kalau bisa ya sesama pejuang NIP atau keluarga teman terdekat bantu untuk mengecek lagi ya dokumen yang sudah kalian lengkapi, data diri, tanggal lahir, semuanya ya itu harus sesuai teman-teman ya, jangan sampai keliru, karena kalau misalnya keliru sedikit saja, karena ini sistem ya, karena ini sistem yang sudah otomatis untuk terhitung ya dan dinilai, jadi kalau misalnya ada kesalahan tertentu yang tidak diterima oleh sistem ya nantinya kalian akan nggak lolos gitu, akan masuk ke kategori TMS ya, tidak memenuhi syarat. Nah, jangan sampai teman-teman, karena kan aku sempat lihat postingan dari BKN itu cukup banyak teman-teman, ada puluhan ribu orang ya yang tidak memenuhi syarat dari administrasi ini di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan di tahun ini tidak ada ya kejadian tersebut, bisa diminimalisir dengan kalian mengecek lebih detail lagi. Nah, kira-kira gitu dulu teman-teman. Kembali juga aku izin mengingatkan untuk teman-teman tetap semangat. Aku tahu perjuangan ini tidak mudah. Pasti akan ada rasa lelah, nantinya di tengah perjalanan ada rasa frustasi. Tapi tetap ingat teman-teman ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lakukan yang terbaik teman-teman ya. Kembali lagi usaha dan juga berdoa, minta restu kedua orang tua ya, minta restu orang terdekat dan orang tersayang agar perjalanan kalian lebih lancar teman-teman. Dan mudah-mudahan ya tahun ini rezeki kalian untuk lolos. Kalian sudah menemukan akun ini dan ikut belajar pun itu sebuah petunjuk dari Tuhan teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian dilancarkan prosesnya, dan mudah-mudahan adanya channel YouTube aku ini bisa membantu kalian ya, dengan harapan kalian bisa ada gambaran, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali daftar administrator kesehatan, tidak bingung lagi ya, tidak terbayang-bayang lagi kira-kira gambaran tesnya akan seperti apa, itu nggak ngawang-ngawang lagi, sudah lebih presisi, sudah lebih jelas kira-kira apa saja sih yang harus aku kuasai. Apalagi teman-teman di tahun ini
formasi administrator kesehatan itu dibuka untuk D4 maupun S1 kesehatan di beberapa instansi, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian kalah saing ya. Di medan perang ini kalian harus menyiapkan senjata yang cukup kuat ya. Tolong diasah lagi ya kemampuannya, ditingkatkan lagi intensitas belajarnya, dan juga diatur lagi strategi belajar teman-teman ya. Segitu dulu teman-teman ya. Jangan lupa like video ini, share juga ke teman-teman kalian sesama pejuang administrator kesehatan di tahun ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel aku ya teman-teman, supaya aku makin semangat buat sharing lagi lebih komprehensif tentang hal-hal mengenai administrator kesehatan. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.